Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Tarbiyah, dan juga bagi adik-adik yang mengambil magister S2 di bidang pendidikan. 3 judul penelitian yang bisa diangkat di dalam skripsi maupun juga tesis ini diambil dari permasalahan pendidikan terkini. Bagi adik-adik yang tertarik dengan judul-judul ini, bisa tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor kontak ini. Saya sangat senang dan ikhlas memberikan judul ini untuk kalian, dan akan saya jelaskan apabila adik-adik membutuhkan penjelasan secara lebih dalam. Kita lihat judul yang pertama. Efektivitas pembelajaran hybrid learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada era new normal pandemi COVID-19. Hybrid learning ini sekarang lagi marak berkaitan dengan akan dibukanya pembelajaran tatap muka di beberapa daerah yang zonanya zona hijau atau zona kuning, tentu saja atas izin pemerintah daerah. Hybrid learning itu strategi pembelajaran selang-seling. Ada tatap muka, tetapi juga tetap ada daring. Sebagaimana menjadi kegelisahan kita semuanya bahwa kondisi psikologi siswa itu menjadi perhatian penting di dalam proses belajar mengajar selama pembelajaran daring pandemi COVID-19 ini. Dari judul efektivitas pembelajaran hybrid learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada era new normal pandemi COVID-19, dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya antara lain, bagaimana pemahaman guru tentang pembelajaran hybrid learning bagi peserta didik. Pertanyaan yang pertama ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru, pengetahuan guru tentang hybrid learning ini. Kenapa? Karena pemahaman guru akan berdampak terhadap proses pembelajaran. Semakin dia memahami, maka semakin dapat menerapkan hybrid learning ini dalam proses pembelajaran secara baik. Maka pertanyaan yang pertama ini penting untuk ditanyakan. Yang kedua, metode apa yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh dan tatap muka, maksudnya hybrid learning tadi, berdasarkan konteks psikologi dan kebutuhan akademik peserta didik. Ini tujuannya untuk mengetahui metode yang tepat, yang efektif di dalam strategi pembelajaran hybrid learning itu. Agar apa? Agar proses pembelajaran tatap muka dan juga daring itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari mata pelajaran masing-masing dan sesuai dengan keinginan kita semuanya. Nah, untuk metodenya ini akan lebih bagus kalau pakai metode kualitatif. Kalau pakai metode kualitatif, kita bisa melakukan penelitian di satu sekolah saja. Entah itu sekolah SD, MI, sampai dengan tingkat SLTA atau madrasah aliyah. Tergantung di mana lokasi yang mau kita pilih. Yang kedua ini implementasi hidden curriculum pendidikan moderasi beragama di madrasah pada masa pandemi COVID-19. Ini objeknya atau lokasi penelitiannya bisa dilakukan di madrasah, entah itu MI sampai dengan madrasah aliyah. Teman-teman dari FKIP juga bisa melakukan penelitian ini, sangat bisa melakukan penelitian ini, dengan syarat objeknya atau lokasinya di madrasah. Karena pendidikan moderasi beragama itu sudah digalakkan oleh Kementerian Agama khususnya untuk tingkat madrasah dari ME sampai dengan madrasah aliyah. Apa yang paling penting terkait dengan implementasi hidden curriculum pendidikan moderasi beragama di madrasah ini? Karena hidden curriculum itu akan jauh lebih maksimal kalau pembelajaran tatap muka. Karena hidden curriculum itu tidak tertulis di dalam RPS, tidak tertulis secara rigid di dalam buku-buku pelajaran. Meskipun itu sifatnya tersirat, ada nilai-nilainya, tetapi tidak rigid, tidak langsung.
Makanya hidden curriculum itu biasanya akan lebih maksimal kalau ada interaksi antara siswa dan guru di lingkungan sekolah. Makanya ini penting untuk diteliti selama masa pandemi ini, karena sejak tahun 2020 pandemi di awal sampai dengan sekarang itu masih pembelajaran jarak jauh. Nah, kita ingin tahu, maka kita bisa rumuskan masalah pertanyaan penelitian dari judul ini. Bagaimana implementasi hidden curriculum pendidikan moderasi beragama di madrasah pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, bagaimana madrasah dan guru membuat alternatif metode yang efektif untuk mengimplementasikan pendidikan moderasi beragama selama masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari pertanyaan penelitian yang kedua ini, kita ingin tahu apa alternatifnya, karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Hidden curriculum itu seperti apa dalam pembelajaran jarak jauh, melalui apa? Nah, tujuan dari pertanyaan yang kedua itu untuk itu. Untuk metodenya ini juga bisa kualitatif. Kita bertanya langsung dari pengalaman guru, dari pengalaman sekolah, dan juga kita bisa cross check kepada peserta didik. Kita wawancara secara mendalam. Apakah implementasi hidden curriculum pendidikan moderasi beragama di madrasah pada masa pandemi COVID-19 ini sudah efektif apa belum? Apa yang bisa ditunjukkan dari implementasi hidden curriculum pendidikan moderasi beragama di madrasah melalui guru, melalui peserta didik, dan juga melalui kepala madrasah? Nah, dari pengalaman dan bukti-bukti implementasi hidden curriculum pendidikan moderasi beragama di madrasah itu, kita bisa tahu lebih konkret bagaimana implementasinya dalam proses belajar mengajar. Judul ini masih ada kaitannya dengan implementasi pendidikan moderasi yang tadi, yang kedua, tapi ini akan lebih bagus kalau ini lokasinya yang dipilih itu di sekolah umum, baik itu SD, SMP, dan SMA. Tujuan utama dari penelitian judul ini, kita ingin tahu nilai-nilai karakter kebangsaan itu bagaimana diinternalisasikan kepada peserta didik di masa pandemi ini, di masa pembelajaran jarak jauh ini, dan juga apa kendala dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru untuk menginternalisasikan, untuk mempraktikkan nilai-nilai karakter kebangsaan kepada peserta didik. Karena ada banyak kendala yang bisa kita lihat, bahkan banyak yang viral di sosial media, kendala pembelajaran jarak jauh itu. Bahkan untuk belajar tentang ilmu-ilmu eksak. Apalagi kalau ilmu-ilmu sosial, seperti nilai-nilai kebangsaan, itu sangat membutuhkan kehadiran dari guru dan kehadiran siswa dengan teman-temannya. Dari situ kita bisa melihat, guru bisa melihat bagaimana apakah apa yang diajarkan itu sudah tampak dalam perilaku mereka, dalam karakter mereka. Dan inilah yang mau kita ingin cari tahu dari penelitian ini. Nah, dari permasalahan ini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana guru menginternalisasikan nilai-nilai karakter kebangsaan kepada peserta didik pada masa pandemi COVID-19 ini? Apa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter kebangsaan kepada peserta didik pada masa pandemi ini? Dari rumusan masalah ini kita akan tahu berbagai kendala, berbagai persoalan yang dihadapi terkait dengan internalisasi nilai-nilai karakter kebangsaan kepada peserta didik. Nah, dari situ juga kita bisa memberikan pilihan-pilihan alternatif, metode yang tepat, yang efektif sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga kondisi sekolah dan kondisi guru. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, penelitian dengan judul ini akan bermanfaat bagi guru, siswa, dan seluruh stakeholder di bidang pendidikan. Untuk apa? Untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter nantinya.
Untuk metodenya akan lebih tepat kalau pakai kualitatif. Nah, sama dengan yang dua yang tadi. Maka ketiga-tiganya akan lebih tepat, lebih pas pakai kualitatif. Karena nanti kita akan mendapatkan data yang jauh lebih mendalam, lebih spesifik. Nah, itulah 3 judul yang bisa diangkat di dalam skripsi maupun tesis tentang pendidikan. Salam dari saya.